Kaidah yang kedua yang juga sangat penting, ya ini berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad khaba man iftara. Sungguh merugi orang yang berdusta. Ayat ini terdapat dalam surah Thaha ayat 61. Wa qad khaba man iftara. Ini kaidah yang kelima, ya. Kaidah ini datang dalam kisah duel antara Nabi Musa dengan para penyihir Firaun, ya. Ketika Nabi Musa ditantang oleh Firaun, kemudian Nabi Musa berkata, qala mau'idukum yaumuz zinati wa ayyuhsyaran nasu duha. Sungguhnya janji pertemuan kita untuk berduel, wahai Firaun. Nabi Musa berkata, yaitu tatkala hari raya, wa an yuhsyaran nasu duha, tatkala di waktu duha, tatkala orang-orang semua berkumpul, lagi rame-ramenya, lagi sibuk-sibuknya di hari raya. Fatawalla Fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata. Kemudian Firaun berpaling, kemudian dia mengumpulkan makarnya, dia kumpulkan penyihir-penyihirnya. Ya, kemudian dia datangkan para penyihir untuk berduel dengan Nabi Musa yang sendirian. Maka ketika sebelum berduel, Nabi Musa menasihati para penyihir tersebut. Kata Nabi Musa, qala lahu Musa, wailakum la taftaru 'ala Allahi kadhiban fayushitakum bi'adzab. Kata Nabi Musa, celakalah kalian wahai para penyihir, jangan kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Fayushitakum bi'adzab, maka sungguhnya Allah akan membinasakan kalian dengan azab. Wa qad khaba man iftara, sungguh merugi orang yang berdusta. Fatanaza'u amrahum bainahum asarrun najwa. Ketika Nabi Musa memberi nasihat, mereka jadi diskusi, mereka jadi bimbang di antara mereka. Dan Nabi Musa kasih nasihat kepada mereka, wa qad khaba man iftara, maka sungguh merugi orang yang berdusta. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika membicarakan tentang kaidah ini, sungguh merugi orang yang berdusta, kata Ibnu Qayyim, wa qad dhamina subhanahu annahu la budda an yukhayyiba ahlal iftira wa la yahdihim. Allah telah menjamin, dalam ayat ini Allah menjamin bahwasanya orang yang pendusta Allah tidak akan memberikan dia keberuntungan, ya. Allah pasti membuat dia kerugian, memberikan kerugian kepadanya. Wala yahdihim, dan Allah tidak akan beri petunjuk kepadanya. Ya, ini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan dusta, ya, datang dalam syariat, atau iftira datang dalam syariat, bisa bermakna dusta, bisa bermakna syirik, bisa bermakna az-zulm, ya. Kita lanjutkan kaidah berikutnya, kaidah kelima. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khaba man iftara. Waqad khaba man iftara. Artinya sungguh merugi orang yang berdusta. Sungguh merugi orang yang berdusta. Sungguh merugi orang yang berdusta. Nah, kata al-iftira di sini, al-iftira dalam syariat atau dalam Quran datang dalam tiga makna. Yang pertama al-kadhib, dusta. Yang kedua asy-syirk, qad iftara syirk itsman 'aziman, kesyirikan. Kemudian makna juga az-zulm, kezaliman. Tetapi kebanyakan datang adalah maknanya ini, dusta. Dalam syariat kebanyakan iftira maknanya adalah dusta, ya. Dan di antara contoh-contoh kata para ulama, yang paling parah adalah dusta, berdusta atas nama Allah. Ya. Yang kedua misalnya berdusta atas nama Nabi. Dan tentu mencakup juga berdusta berkaitan dengan hak orang lain. Intinya kita berusaha menjauhi dosa sebagaimana sebisa mungkin, karena dusta itu mendatangkan kerugian. Waqad khaba, ya, man iftara, sungguh merugi orang yang berdusta.
Makanya dikatakan oleh para ulama as-sidqu manja, bahwasanya kejujuran adalah keselamatan. Meskipun kelihatannya kejujuran membuat orang terpuruk, tapi yakin kejujuran itu keselamatan. Taruhlah seorang tidak selamat dunia, dia akan selamat di akhirat. Yang penting jujur. Sebaliknya, iftira, dusta, ya kadzib, dusta, kelihatannya mungkin menyelamatkan, membawa keberuntungan di dunia, tetapi sungguhnya dia akan mendapatkan kerugian di dunia sebelum di akhirat. Dan dalil ini terlalu banyak akan hal ini. Ya. Seperti contoh dalam perdagangan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau mereka menyembunyikan aib barang dan mereka berdusta, akan dicabut keberkahan dari perdagangan mereka. Kelihatannya sih beruntung, ya, tapi ingat bahaya. Ini semua berdusta mendatangkan kerugian. Baik berusaha nama Allah bahaya, berusaha atas nama Nabi, demikian juga berkaitan dengan hak orang lain, ya. Saya bacakan ayat-ayat contoh yang berkaitan dengan berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 93. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban." Dan siapa yang lebih zalim dari orang yang berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, kata Allah, "Qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa batan wal itsma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Sungguhnya yang diharamkan Rabbku adalah perbuatan-perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi, dan Rabbku mengharamkan dosa, berbuat zalim tanpa hak, dan kalian berbuat syirik kepada Allah tanpa dalil, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kalian berucap atas nama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Ya, kemudian juga contohnya, jadi bilang ini enggak boleh, ini halal, ini haram. Harus ada dalil, kalau enggak kita dosa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatasnamakan Allah padahal Allah tidak pernah menyatakan. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun." Kata Allah, janganlah kalian berkata dengan lisan-lisan dusta kalian. Kalian berkata ini halal, ini haram, agar kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Sungguhnya yang berdusta atas nama Allah tidak akan beruntung. Ya, tidak akan beruntung. Oleh karenanya para ulama dahulu, kalau kita baca buku-buku seperti misalnya Imam Syafi'i rahimahullah taala, mereka ketika menghukum sesuatu mereka hati-hati banget, ya. Sampai kadang mereka mengatakan ini saya tidak sukai. Untuk mengatakan haram mereka tidak berani terkadang, ya. Ya. Atau mereka mengatakan ini saya sukai, ya. Mengatakan ini sunnah Nabi juga tidak gampang. Mereka mengatakan ini wa ahabbu ilayya, ini lebih saya sukai. Mereka hati-hati ketika mensifati suatu permasalahan, baik penghalalan maupun pengharaman. Dua-duanya harus ada dalilnya, ya, karena Allah tegur. Ya, kata Allah, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba, hadza halal wa hadza haram." Jangan kalian berusaha dengan mengatakan halal ini haram, padahal Allah tidak pernah menyatakan demikian, ya. Ya. Oleh karenanya ketika ada seorang penulis di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menulis suatu hukum yang disampaikan oleh Umar, kemudian dia tulis dalam tulisan tersebut untuk diumumkan, "Hadza ma arallahu Amirul Mukminin Umar." Inilah yang Allah tampakkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, hukumnya demikian. Maka Umar berkata, "La taqul hakadha." Jangan bilang begini, jangan tulis demikian. Tulislah hadza ma ra'a Umar. Tulislah inilah pendapat Umar. Jangan bilang Allah tunjukkan kepada Umar. Jangan bilang ini hukum Allah. Kata Umar, tulislah hadza ma ra'a Umar, kecuali dalilnya jelas. Kalau hanya pendapat ijtihadiyah, masalah perkara yang mungkin tidak ada nasnya, maka Umar tegur, kata Umar, jangan bilang ini hukum Allah. Bilang hadza ma ra'a Umar, inilah pendapat Umar. Fa in kana shawaban fa min Allah, kalau benar dari Allah Subhanahu wa taala, wa in kana khata'an fa min Umar, kalau salah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini contoh berdusta yang berbahaya, yang mendatangkan kerugian. Contohnya disebut oleh penulis juga tentang di antara dusta yang berbahaya, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti membuat hadis-hadis dusta. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang niatnya baik, ya, dia ingin memberi motivasi kepada masyarakat untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu namun dengan dusta. Ini tidak boleh, ya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, barang siapa berdusta atas namaku siapkan tempat duduknya di neraka. Dan Allah telah mengatakan wa qad khaba man iftara,
sungguh merugi orang yang berdusta. Ya, ini harus dipasang dalam benak kita. Kita nggak boleh asal ngomong. Apalagi muncul kemudian di medsos bicara ini, bicara anu, wah ini, hati-hati. Ya, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bilang Nabi ngomong gini, padahal tidak, bahkan sengaja melakukannya. Maka ini waqad khaba man iftara, dan sungguh merugi orang-orang yang berdusta. Apalagi di zaman sekarang, di zaman medsos, kedustaan sangat mudah tersebar melalui WA, ya, melalui Facebook, melalui Instagram. Nabi ngomong gini padahal hadisnya dusta, ya, disandarkan kepada Nabi padahal tidak ada dalilnya, cerita-cerita, dan banyak di Indonesia saja banyak. Saya betapa sering dapat ditanya, Ustaz apa benar ini hadis ini? Ternyata hadis dusta tersebar. Orang mungkin niat baik, ternyata ikut menyebarkan dusta. Wa qad khaba man iftara, dan sungguh merugi orang yang berdusta. Ya, sungguh merugi orang yang berdusta. Penulis di sini, ya, dalam bukunya Qawaid Qur'aniyah, penulisnya adalah Umar bin Abdullah Al-Muqbil, ya. Dia menyebutkan beberapa contoh tentang kerugian yang dilakukan oleh orang-orang yang berdusta dengan berbuat zalim kepada orang lain, ya. Dusta ini terkadang menimbulkan kezaliman kepada orang lain, ya. Ada beberapa cerita, disebutkan 3 cerita. Cerita yang pertama adalah cerita yang tersebut dalam kitab Tahdzibul Kamal jilid 1 halaman 511. Tatkala Al-Mutawakkil menjadi khalifah Al-Abbasi, maka dia ditemui oleh seorang bernama Abdul Aziz bin Yahya Al-Kinani. Abdul Aziz Al-Kinani berkata, "Ya Amirul Mukminin, ma ru'iya a'jab min amril wathiq." Tidak ada perkara yang lebih menakjubkan dari perkara Al-Wathiq. Al-Wathiq, ya, itu amir yang sebelumnya. Qatala Ahmad bin Nasr wa kana lisanuhu yaqra'ul Qur'ana ila andufin. Bagaimana Al-Wathiq bisa membunuh Ahmad bin Nasr, yaitu seorang ulama, sementara Ahmad bin Nasr selalu membaca Al-Qur'an, sampai dia membaca sebelum dikuburkan dia masih sempat membaca Al-Qur'an, ya. Artinya sampai akhir hayatnya dia masih membaca Al-Qur'an. Bagaimana Al-Wathiq bisa membunuh orang seperti ini? Maka Al-Mutawakkil ketika mendengar perkataan Abdul Aziz Al-Kinani, maka dia mendapati dirinya sedih karena saudaranya Al-Wathiq ini, saudaranya yang khalifah sebelumnya. Kemudian tiba-tiba masuk Muhammad bin Abdul Malik Az-Zayyad. Maka dia berkata, "Ya Ibnu Abdul Malik, wahai Zayyad, fi qalbi min qatli Ahmad bin Nasr." Aku merasa ganjal, ya, mengganjal tentang bagaimana Al-Wathiq saudaraku membunuh Ahmad bin Nasr, sementara Ahmad bin Nasr selalu baca Al-Qur'an, bahkan sebelum meninggal baca Al-Qur'an. Maka orang ini berkata, Az-Zayyad, "Ahraqani Allahu bin nari in qatalahu Amirul Mukminin Al-Wathiq illa kafiran." Jangan kau pikirkan, sungguhnya Ahmad bin Nasr telah dibunuh sebagai orang kafir. Telah dibunuh oleh saudaramu Al-Wathiq Amirul Mukminin sebelum engkau. Dia telah membunuhnya karena memang dia kafir. Kalau dia tidak kafir, Allah akan membakar diriku. Memang dia kafir, pantas dibunuh. Kalau dia tidak kafir, Allah akan bakar diriku. Tetapi dia masih mengganjal, Mutawakkil masih mengganjal. Kemudian dia ketemu lagi orang bernama Harthamah. Dia berkata, "Ya Harthamah, aku merasa mengganjal tentang sikap adikku atau saudaraku yang membunuh Ahmad bin Nasr sementara dia rajin ibadah dan yang lainnya." Maka Harthamah dia menjilat, dia berkata, "Ya Amirul Mukminin." Ini semua penjilat. Jangan khawatir. Qatta'ani Allahu irban in qatalahu Amirul Mukminin Al-Wathiq ila kafiran. Ahmad bin Nasr itu kafir, maka pantas untuk dibunuh. Kalau dia tidak kafir, Allah akan memotong badanku tercincang-cincang oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kemudian dia masih belum tenang. Dia ketemu lagi orang ketiga, Ahmad ibn Abi Du'a, tokoh Mu'tazilah, ya. Dia berkata, "Ya Ahmad, fi qalbi min qatli Ahmad bin Nasr." Aku masih ragu tentang bagaimana saudaraku Al-Wathiq membunuh Ahmad bin Nasr sementara dia ahli ibadah. Maka Ahmad bin Abi Du'ad berkata, "Wahai Amirul Mukminin, darabani Allah in qatalahu Amirul Mukminin Al-Wathiq illa kafiran." Sungguh Allah akan memukulku, ya, kalau seandainya dia tidak kafir ketika dibunuh. Sungguhnya Ahmad bin Nasr itu kafir ketika dibunuh. Ini mereka semua ini bohong, menjilat kepada Mutawakkil, padahal Ahmad bin Nasr seorang yang soleh, yang tidak berhak untuk dibunuh, rajin baca Quran, ya, bahkan sebelum meninggal baca Quran. Maka kemudian apa yang terjadi, ya? Al-Mutawakkil berkata, "Fa amma Zayyad fa ana ahraqtuhu bin nar." Adapun Zayyad,
akhirnya aku membakar dia. Ya. Membakar dia, ya. Kenapa? Mungkin ada kesalahannya yang buat dia dibakar. Dia dusta, akhirnya dia dibakar. Wa amma Harthamah, adapun Harthamah yang tadi bilang kalau dia enggak kafir saya akan dipotong oleh Allah, ya. Dicincang. Ternyata dia pergi bermasalah, dia pun kabur, kemudian ditangkap oleh kabilah Khuza'ah. Ya, kemudian ada salah seorang kenal dia, ya. Dia mengatakan, ini orang ini ikut membunuh Ahmad bin Nasr, akhirnya mereka memotong dia dengan dicincang oleh mereka, ya. Doa dia terkabulkan. Adapun Ahmad bin Abi Du'ad, maka dia pun dipenjara gara-gara dan dicambuk gara-gara kesalahannya. Ini contoh bahwasanya hati-hati seorang jangan berdusta meskipun hanya menjilat, jangan, sudah. Jujur dalam berkata, jujur dalam tulisan, jujur dalam komentar, jujur dalam status, jangan ditambah-tambahin, jangan ya hiperbola dalam menyampaikan, jangan lebay, ya. Seorang berusaha ya menyampaikan dengan benar. Kemudian juga di antara cerita yang disampaikan oleh penulis Syekh Muqbil, ya, hafizahullah taala, kisah tentang seorang wanita, dia adalah guru yang ngajar di universitas dan dia menyesal dan dia tulis tentang kisahnya, ya, tanpa menulis namanya. Intinya dia dicerai 2 kali, wanita ini dicerai 2 kali. Ya, kemudian dia melakukan kezaliman dengan berdusta. Dia cerita ini terjadi 7 tahun sebelum saya tulis kisahku ini. Setelah saya dicerai 2 kali, maka saya ingin menikah dengan salah seorang dari kerabatku, ya. Kerabatku itu sudah punya istri. Dan dia hidup dengan tenang dengan istrinya. Salah satu kerabatku sudah hidup tenang dengan istrinya. Anak mereka ada 5. Maka saya sepakat dengan sepupuku. Sepupuku suka dengan istri saudaraku tersebut dan aku ingin dinikahi dengan saudara tersebut. Jadi ingin diceraikan supaya lelakinya nikah sama saya, kemudian istrinya nikah dengan sepupuku. Maka saya sepakat dengan sepupuku untuk merusak rumah tangga mereka, ya. Maka kami pun membuat cerita-cerita, isu-isu, intinya istrinya tertuduh bahwasanya dia telah selingkuh. Akhirnya kami pun membuat isu-isu tersebar di antara kerabat-kerabat kami, keluarga besar, sampai berlalu dengan waktu, akhirnya kami berhasil. Akhirnya keluarganya pun hancur. Bikin berita bohong. Akhirnya keluarga wanita ini hancur. Akhirnya selesai dengan perceraian. Namun apa yang terjadi? Setelah lewat setahun, akhirnya wanita yang dicerai tersebut menikah dengan, gara-gara dia kena isu-isu, akhirnya dia dicerai, dia menikah dengan laki-laki lain. Bahkan laki-laki lain punya kedudukan, ya. Adapun kerabat yang ingin aku menikah dengannya, ternyata dia menikah dengan perempuan lain, bukan aku. Ya, akhirnya aku tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian sepupuku yang kami sepakat untuk bikin dusta, ingin menikah dengan wanita, ternyata tidak dapat apa-apa juga. Ternyata ya dia terkena adapun sepupuku akhirnya dia meninggal dalam kondisi kebakaran, dia terbakar, ya. Kenapa? Dia sedang mencari sesuatu, ya, atau dia terkena listrik, sengatan listrik, akhirnya dia pun meninggal dunia. Terjadi 3 tahun setelah perceraian mereka. Adapun aku, maka aku terkena kanker darah, ya. Aku terkena kanker darah. Ini makanya kalau kita dusta, apalagi dalam rangka menzalimi orang, ya, dengan cara berdusta, ya, mungkin kita menang sesaat, kiranya kita menang, kita gembira sesaat, tapi lihat akan datang wa qad khaba man iftara. Sungguh merugi orang yang berdusta meskipun walau ba'dahin, meskipun di belakangan. Kisah yang ketiga, ya, diriwayatkan oleh atau dikisahkan oleh seorang namanya Hamad, ya. Dia bercerita, ketika saya masih sekolah SMA, ya, terjadi pertikaian antara saya dengan salah seorang siswa yang lain, ya. Yang siswa tersebut siswa ranking, saya ribut dengan dia. Akhirnya setelah ribut dengan dia, ya, saya berniat untuk menghancurkan masa depannya. Bagaimana cara orang ini hancur masa depannya? Ya, maka saya pun pergi pagi-pagi di sekolah, kemudian saya diskusi dengan sebagian teman-teman, ya, yang sepakat dengan saya. Kemudian kami mengambil semacam rokok atau semacam narkoba, ya. Kemudian kami letakkan di tas orang siswa tadi. Dia tidak tahu, mungkin lagi taruh tasnya, kita masukkan. Setelah itu dimasukkan narkoba tadi, maka
kemudian kami beri laporan kepada polisi atau kepada petugas bahwasanya ada di kelas ada orang yang penjual narkoba, ya. Akhirnya tanpa dia ketahui tiba-tiba datang polisi, diperiksa ternyata benar dalam tasnya tersebut ada narkoba. Ya. Kemudian subhanallah orang itu pun hancur, benar tujuan dia hancur masa depannya. Hamad yang pelaku tersebut bercerita, semenjak aku menzaliminya tersebut, aku merasakan akibat dari kezalimannya. Dia zalim dengan dusta. Ya. 2 tahun yang lalu aku mengalami kecelakaan sampai akhirnya tangan kananku hilang, lumpuh atau hilang atau patah. Ya. Kemudian aku pun pergi kepada siswa tadi, aku minta maaf kepada dia, tapi dia tidak memaafkan aku. Ya. Karena aku telah membuat citranya buruk dan yang lainnya, ya. Sampai dia dibuang oleh keluarganya, tidak dianggap, ya. Dan dia berkata, aku tidak maafkan engkau. Dan aku sudah aku doakan kecelakaan bagi engkau setiap malam, ya. Ya, karena dia merugi, dia mengalami kerugian akibat tuduhanku tersebut, ya. Kemudian Hamad bercerita, sekarang aku sudah terkena kelumpuhan, aku hanya bisa duduk di atas kursi, ya. Dan ini semua akibat dari kezalimanku. Dan sekarang aku pun ketakutan bagaimana kalau aku bertemu dengan Allah membawa kezaliman tersebut. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai seorang menzalimi yang lainnya, apalagi berdusta dengan berbuat kezaliman dengan kedustaan. Mungkin kita menang sesaat, namun ujungnya kita akan menderita.